Informasi jelang puncak haji hadir usai jeda, diantaranya PPIH menyiapkan skema penyelenggaraan haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina demi kelancaran ibadah jemaah Indonesia. Selain itu, pemerintah telah mempersiapkan pemberangkatan jemaah haji yang masuk dalam kuota tambahan. 32 kloter haji dari kuota tambahan akan diberangkatkan paling lambat 24 Juni mendatang. Kok TV-nya mati? Siaran analog Kompas TV di wilayah berikut akan dihentikan. Beralihlah ke siaran digital Kompas TV dengan nomor frekuensi berikut. Dengan siaran digital, Anda dapat menikmati program-program Kompas TV dengan lebih tajam dan jernih. Mau lengkap, klik Kompas TV/pindah ke digital. Ayo, masuki era digital bersama Kompas TV. Mereka yang bangun lebih pagi agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi dengan lebih pasti. Kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Yang mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Mengambil nama tas tradisional Papua, Noken diartikan sebagai sebuah sistem atau cara yang telah disahkan oleh negara untuk menghitung perolehan suara capres-cawapres, caleg dan parpol di sebagian wilayah Papua. Noken gantung dengan tas Noken sebagai kotak suara dan Noken Big Man, keputusan sepenuhnya berada di tangan ketua adat yang paling berpengaruh. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Ketahui, hasil musyawarah penentuan 10 Zulhijjah tahun ini sebagai penanda datangnya Hari Raya Idul Adha. Ikuti sidang isbat penentuan Idul Adha 1444 Hijriah. Minggu 18 Juni pukul 7 malam. Live di Kompas TV. Kenali Indonesia lebih dekat. Telisik keunikan tiap wilayahnya. Keindahan alam, ragam budaya, serta eksistensi kearifan lokal. VVIP setiap Sabtu di Kompas TV. Sabtu ini Benu bakal ajak food lover mencicipi kuliner yang ternyata sudah tercipta sejak ribuan tahun lalu. Rame banget belakang, Masya Allah. Tapi serius nih food lover, mie-nya memang istimewa. Aduh, enak banget ini. Gurih banget, ada aroma kapulaganya masih kecium di lidah. Mumtaz. Ini luar biasa food lover. Bukan kaleng-kaleng, jatuhnya di lidah agak creamy dan agak salty. Cerita Rasa, Sabtu 17 Juni, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Kebakaran hebat terjadi di kompleks perpakuan. Ulasan peristiwa penting terkini. Jelang rekonstruksi kasus pembunuhan 2 sejoli oleh 3 oknum anggota TNI di Nagrek, Jawa Barat, keluarga korban berharap pelaku dihukum secara adil. Menjadi informasi dari seluruh tanah air saat ini. Tim SAR gabungan menemukan jenazah seorang anak yang terseret arus sungai di Toraja Utara. Kompas Petang, setiap hari pukul 4 sore. Live di Kompas TV.
Puncak Haji, saudara, fasilitas layanan catering dan bus sholawat jemaah haji Indonesia dihentikan sementara. Padatnya lalu lintas di Mekah jelang wukuf menjadi kendala utama penghentian sementara. Distribusi catering akan dihentikan selama 3 hari, tanggal 26 Juni, 3 dan 4 Juli. Setelahnya, layanan catering akan kembali normal. Demikian pula dengan fasilitas transportasi gratis bus sholawat akan diberhentikan sementara jelang wukuf di Arafah mulai tanggal 25 Juni hingga 2 Juli. Petugas penyelenggara ibadah haji mengimbau jemaah agar memprioritaskan kesehatan dan tidak memaksakan diri untuk beraktivitas, mengingat suhu di Mekah saat ini mencapai 45 derajat Celcius. Jemaah haji Indonesia mendapatkan bantuan kursi roda sebanyak 15 buah dari kantor urusan pelayanan jemaah Masjid Nabawi. Jemaah lansia yang mencapai 30% dari keseluruhan kuota jadi perhatian pemerintah memenuhi kebutuhan mereka saat berada di Tanah Suci. Salah satu kebutuhan yang vital adalah kursi roda. Musim haji tahun ini pertama kalinya kantor urusan pelayanan jemaah Masjid Nabawi memberikan bantuan 15 kursi roda untuk jemaah Indonesia di Tanah Suci. Dan saudara, dalam salah satu hari ini kita mendapatkan bantuan dari Sun dari kantor urusan pelayanan jamaah di Masjid Nabawi sebanyak 15 kursi roda, dan kemudian juga mendapatkan bantuan meja dan kemudian juga fasilitas-fasilitas lainnya. Jadi ada kantor sektor khusus yang memang bertugas di Masjid Nabawi, dan kemudian mereka siap bekerja sama dan memberikan bantuan baik untuk petugas kemudian juga untuk jamaah. Lalu bagaimana persiapan jelang rangkaian ibadah haji? Kami sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan jurnalis Kompas TV, ada Abel Insani di Mekah, Arab Saudi. Selamat pagi waktu Indonesia, Abel. Ya, selamat pagi waktu Arab Saudi. Abel, bagaimana dengan pergerakan jemaah jelang puncak haji baik di Madinah, di Mekah maupun yang nantinya akan berangkat dari tanah air melalui kuota tambahan? Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi dari Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan uji materi undang-undang tentang pemilu. Sistem pemilu di Indonesia akan tetap menerapkan proporsional terbuka. Dengan demikian, pemilih tetap mencoblos caleg, bukan partai. Usai menuai kritik, Menhan Prabowo Subianto menjelaskan alasan membeli pesawat tempur bekas Qatar untuk mengisi kebutuhan kekuatan penggentar sebelum pesanan jet tempur tiba pada 3 tahun lagi. Pengabdian utama jurnalisme adalah pada kepentingan publik. Dalam jurnalisme investigasi, kerja redaksi difokuskan untuk mengungkap potensi penyelewengan kekuasaan yang berdampak besar pada kehidupan masyarakat. Jurnalisme investigasi membantu publik mengungkap korupsi, meminta pertanggungjawaban yang kuat dari para penyelenggara pemerintahan. Inilah esensi media sebagai anjing penjaga, pilar keempat demokrasi. Kerja jurnalistik lain yang juga berfokus pada kepentingan publik adalah jurnalisme data. Dengan jurnalisme data, publik mendapatkan wawasan, memahami dunia menggunakan angka dan fakta. Pembaca bisa menemukan tren, masalah, pola baru, serta memiliki kekuatan untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Media dan masyarakat dapat sama-sama memastikan kepentingan publik tetap terjaga. Kami berkomitmen tetap mengabdi pada kepentingan publik melalui liputan investigasi dan jurnalisme data. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Ketahui,
hasil musyawarah penentuan 10 Zulhijjah tahun ini sebagai penanda datangnya Hari Raya Idul Adha. Ikuti sidang isbat penentuan Idul Adha 1444 Hijriah, Minggu 18 Juni pukul 7 malam, live di Kompas TV. Mengambil nama tas tradisional Papua, Noken diartikan sebagai sebuah sistem atau cara yang telah disahkan oleh negara untuk menghitung perolehan suara capres-cawapres, caleg dan parpol di sebagian wilayah Papua. Noken gantung dengan tas Noken sebagai kotak suara dan Noken Big Man, keputusan sepenuhnya berada di tangan ketua adat yang paling berpengaruh. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Kenali Indonesia lebih dekat. Telisik keunikan tiap wilayahnya. Keindahan alam, ragam budaya, serta eksistensi kearifan lokal. VVIP setiap Sabtu di Kompas TV. Sabtu ini Benu bakal ajak food lover mencicipi kuliner yang ternyata sudah tercipta sejak ribuan tahun lalu. Rame banget belakang, Masya Allah. Tapi serius nih food lover, mie-nya memang istimewa. Aduh, enak banget ini. Gurih banget, ada aroma kapulaganya masih kecium di lidah. Mumtaz. Ini luar biasa food lover. Bukan kaleng-kaleng, jatuhnya di lidah agak creamy dan agak salty. Cerita Rasa, Sabtu 17 Juni, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Kebakaran hebat terjadi di kompleks perpakuan. Ulasan peristiwa penting terkini. Jelang rekonstruksi kasus pembunuhan 2 sejoli oleh 3 oknum anggota TNI di Nagrek, Jawa Barat, keluarga korban berharap pelaku dihukum secara adil. Menjadi informasi dari seluruh tanah air saat ini. Tim SAR gabungan menemukan jenazah seorang anak yang terseret arus sungai di Toraja Utara. Kompas Petang, setiap hari pukul 4 sore. Live di Kompas TV. Masih bersama saya Maido Pelfrina di Kompas Pagi. Saudara, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi undang-undang tentang pemilu. Atas putusan tersebut, sistem pemilu di Indonesia akan tetap menerapkan proporsional terbuka, bukan proporsional tertutup.